Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Dita Suyanisa Fitri, di mata pelajaran Seni Budaya pada kelas 7, 8, dan kelas 9. Jadi di sini ada rekan saya, Ibu Dita Suryanisa Fitri SPD. Beliau mengajar seni budaya di SMP Negeri 4 Mataraman. Baik, kita mulai saja Bu ya kegiatan praobservasi kita hari ini. Jadi Bu, kegiatan praobservasi ini merupakan kegiatan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab saya pada kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi Bu, kegiatan praobservasi ini memiliki tujuan yang pertama supaya Ibu Dita nanti dalam kegiatan observasinya lebih siap dan percaya diri. Dan yang kedua tujuannya biar Ibu bisa memberikan gambaran nanti akan kegiatan apa yang akan Ibu lakukan saat observasi. Baik Bu, kita mulai pada pertanyaannya yang pertama ya Bu. Di sini pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti saat observasi? Tujuan pembelajaran saat observasi nanti berdasarkan tujuan yang ada di modul ajar saya itu. Ya, berdasarkan modul ajar ya Bu, sesuai dengan modul ajar. Baik. Ya. Kemudian area pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Pengembangan yang saya lakukan itu ada dua, yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Ya, pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Kemudian model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Modul pembelajaran yaitu PJBL, Project Based Learning, dengan metode discovery learning, diskusi, tanya jawab, dan unjuk kerja. Jadi ada tanya jawab, diskusi, Ya. dan unjuk kerja ya Bu ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan? Strategi pembelajaran yaitu berdiferensiasi berdasarkan kegiatan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, melakukan pembagian kelompok dan kemampuan serta keaktifan siswa. Penilaian itu dalam PJBL ini lebih holistik dan berfokus pada perkembangan siswa secara keseluruhan. Ya, jadi diferensiasi dan penilaian secara menyeluruh ya Bu ya, begitu. Kemudian penilaian atau evaluasi pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nanti berupa penilaian rubrik serta presentasi. Jadi ada rubrik dan presentasi. Kemudian sasaran pelaksanaannya Bu. Sasaran pelaksanaan yang pertama, kalau untuk siswa dapat memahami konsep-konsep akademik secara lebih mendalam dengan menerapkannya dalam konteks proyek nyata seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Sedangkan sasaran untuk guru mengembangkan keterampilan dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Kemudian ada juga sasaran untuk sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, serta menciptakan budaya sekolah yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Jadi di kelas berapa nanti Ibu akan melakukan observasi? Saya akan melaksanakan observasi pada kelas 8. Di kelas 8. Kemudian terakhir ya, harapan saya melalui kegiatan praobservasi ini, saya berharap nanti observasi yang akan kita laksanakan nanti bisa berjalan lancar dan kita sama-sama bisa memberikan kontribusi yang baik kepada siswa kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekali lagi terima kasih Bu Dita atas waktu yang diberikan untuk saya melakukan praobservasi. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia Indonesia yang lebih baik lagi melalui profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana caranya? Caranya pada setiap tindakan kita jadilah pribadi yang mandiri, selalu berpikir kritis, serta selalu bekerja sama dan bergotong royong adalah kunci keberhasilan kita. Di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar desain poster. Yang kedua, siswa dapat memilih tema dan menentukan pesan yang ingin disampaikan melalui poster. Yang ketiga, siswa dapat membuat sketsa desain poster yang menarik. Yang terakhir, siswa dapat memilih media dan teknik yang sesuai dengan mendesain poster. Nah, sebelumnya kita pada pertemuan minggu tadi sudah belajar tentang apa? Ilustrasi. Apa Mas ada yang ingat? Apa itu ilustrasi? Pengertian ilustrasi adalah gambar yang mempelajari ide, cerita, atau narasi. Ilustrasi adalah ide cerita atau sebuah narasi. Kemudian, apa jenis-jenisnya? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis ilustrasi adalah kartun, komik, karikatur, karya sastra dan piknik. Baik. Nah, jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang membuat desain poster. Anak-anak, sebelumnya apakah kalian pernah mendesain? Pernah, Bu. Apa yang kamu desain? Mendesain baju, Bu. Mendesain baju. Yang lain? Ada yang pernah mendesain? Tidak. Kemudian, apakah kalian pernah menyampaikan pesan melalui poster? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Pernah. Poster apa? Poster pendidikan. Poster pendidikan. Oh, berarti kan kalian pernah menyampaikan pesan melalui poster, yaitu contohnya poster pendidikan. Di dalam kehidupan kalian sehari-hari, pernahkah kalian melihat poster misalnya di pinggir jalan atau di sekolah? Poster apa yang pernah kalian lihat? Poster niaga, Bu. Poster niaga. Ada lagi yang pernah kalian lihat? Poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat. Ya. Selanjutnya Ibu ingin menayangkan sebuah video tentang poster. Tolong kalian simak. Kali ini kita akan menggambar poster tema lingkungan, yaitu redaksi yang buang sampah pada tempatnya. Jadi kita buat sketsanya, lalu setelah buat sketsa dengan pensil, kita tebalkan dengan spidol. Nah, pertama saya gambar dulu tulisan-tulisannya di sebelah kiri. Tulisannya buang sampah pada tempatnya, dan di area sebelah kanannya kita gambar sebuah tangan yang sedang melemparkan sampah ke tong sampah. Perlu teman-teman pahami bahwa yang dimaksud dengan poster itu adalah gabungan dari tulisan dan gambar yang memberikan makna atau pesan kepada pembaca. Nah, jadi poster itu bisa bermacam-macam ya, bisa bertemakan lingkungan, pesan sosial ataupun iklan dan lain sebagainya.
Setelah selesai gambarnya, kita warnai gambar poster ini dengan krayon berwarna. Nah, saya menggambar dengan warna yang simple. Paling atasnya saya gunakan warna biru tua, lalu di bawahnya digradasikan ke warna biru muda. Di gambar ini memang tidak banyak menggunakan gradasi, saya hanya warnai dengan warna-warna yang santai, kalem, dan tidak terlalu macam-macam ya. Untuk tong sampahnya, bagian dalamnya saya gunakan warna merah, lalu di bagian luarnya saya gunakan warna oranye dan warna kuning. Sebenarnya teman-teman boleh pakai warna yang lain karena tidak ada aturan baku ya tentang warna tong sampah harus kayak gimana. Untuk bagian dalamnya, gambar tumpukan sampahnya boleh bebas warnanya, yang penting variatif ya, agar terlihat lebih hidup gitu. Mau warna tangannya saya gunakan warna kuning buku atau kuning emas yang digradasikan dengan warna krem. Bagian bawahnya kita beri hiasan menggunakan warna hijau tua dan hijau muda. Ini ada kesan lebih bagus ya, lebih terlihat. Karena ini tinggal tuh. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, di situ terlihat bagaimana cara mendesain poster mulai dari sketsa hingga mewarnakan. Nah, dari video tersebut dapatkah kalian menentukan jenis poster? Poster apa ini? Jenis poster apa? Buang sampah tempatnya. Yang lain ada? Poster layanan masyarakat. Ya. Kemudian di sini ada berupa contoh poster. Nah, contoh poster yang pertama adalah poster kegiatan. Yang kedua, poster lingkungan masyarakat. Yang ketiga, poster niaga. Yang keempat ada poster pendidikan. Nah, di sini adalah beberapa contoh poster yang perlu kalian ketahui. Poster kegiatan di situ berarti poster kegiatan misalnya apa? Kegiatan apa? Kegiatan acara wayang. Ya, berarti kalau poster kegiatan itu kan mencakup misalnya kegiatan apa, tempatnya di mana, ya kan? Waktunya kapan. Kemudian poster lingkungan masyarakat seperti apa? Pada gambar di sini bijak memilih makanan. Ya, bijaklah dalam memilih makanan. Itu poster lingkungan masyarakat ini menyampaikan kepada masyarakat agar bijak dalam memilih makanan. Kemudian ada poster niaga. Poster niaga ini berupa misalnya kalian berjualan Yakult. Berarti kalian ingin menginformasikan melalui pesan, ada poster bahwa kalian berjualan Yakult kan, bisa kalian sampaikan melalui poster niaga. Yang terakhir poster pendidikan. Nah, poster pendidikan itu sudah umum ya, kalian pasti sudah tahu. Berupa buku, misalnya buku gambarnya kemudian kalimat
Nah, di sini ada pengertian poster. Poster adalah karya seni visual yang jelas, berisi pesan singkat dan jelas. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi, promosi atau ajakan. Jadi poster ini jika kalian ingin menyampaikan pesan, misalnya tidak ada handphone ya, kalian bisa menyampaikan pesan atau informasi melalui poster. Kalian tidak punya handphone, ingin menyampaikan kepada warga misalnya, ingin mengadakan sebuah kegiatan apa misalnya, kegiatan 17 Agustus di kampung kalian. Bagaimana caranya? Karena kalian tidak punya handphone, kalian bisa gunakan poster ini untuk menyampaikan poster. Poster ini hanya berupa kalimat singkat tapi jelas. Misalnya apa tadi? Ada yang bisa membuat kalimat dalam membuat poster? Ada yang bisa? Tidak. Oke, kita lanjut. Tujuan membuat poster: yang pertama memberikan informasi, yang kedua membujuk, yang ketiga menghibur, dan yang terakhir menarik perhatian. Jadi tujuan kita dalam membuat poster itu adalah memberikan informasi, menyampaikan pesan yang ingin kalian sampaikan. Yang kedua membujuk. Membujuk bagaimana sih maksudnya? Ayo. Ayo. Artinya kalian bisa membujuk pembaca atau masyarakat dalam misalnya dalam kegiatan yang kalian buat pada poster tersebut. Yang ketiga sih tujuannya menghibur. Misalnya ibu kan melihat contoh poster kalian misalnya menempelkannya di sekolah. Wah, menarik nih bagi ibu kan. Oh, ada kegiatan sekolah misalnya perlombaan, oh berarti itu kan sangat menghibur bagi ibu. Yang terakhir menarik perhatian. Jadi tujuan kalian membuat poster yang terakhir menarik perhatian. Buatlah poster itu agar menarik perhatian warga atau si pembaca. Bagaimana caranya ya? Kalian di-share sebagus mungkin agar menarik perhatian. Ciri-ciri poster: membuat komposisi huruf dan gambar, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang. Ukuran poster menyesuaikan dengan tempat pemasangan, perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat poster, kalian harus menyesuaikan huruf dan angkanya. Jangan tulisannya harus kecil, tapi kertasnya besar. Kalau tulisannya kecil, otomatis si pembaca tidak dapat membaca dengan baik, tidak dapat membaca dengan jelas, ya kan? Kemudian dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Gunakanlah bahasa yang singkat tapi jelas. Saksikanlah kegiatan wayang pada apa misalnya di desa, waktunya, nah itu jelas dan singkat. Kemudian berisi tulisan atau gambar yang menarik. Jadi carilah gambar yang akan menarik perhatian orang. Kalau tadi misalnya kegiatan wayang, berarti gambarnya apa? Wayang. Selain wayang apa lagi? Selain itu apa lagi? Gambarnya misalnya gambar orang menonton wayang misalnya, tujuannya ya kan. Nah, kemudian ukuran poster itu harus menyesuaikan tempat pemasangan. Misalnya kalian ingin
poster karya seni, Poster dan poster pendidikan. di depan sudah Ibu perlihatkan bagaimana contohnya. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster yaitu pertama kalian harus menentukan tema. Kira-kira tema apa sih yang menarik agar orang-orang bisa merasa terhibur dan oh poster ini apa? Misalnya yang kedua langkah-langkah yaitu menentukan pesan. Kalian harus menentukan pesan yang sesuai dengan tema. Yang ketiga membuat sketsanya. Kalian sudah menentukan tema, sudah menentukan pesan yang ingin disampaikan, kemudian kalian buatlah sketsa yang sesuai tema tersebut. Kemudian memilih media dan teknik, serta terakhir mewarnai dan merapikan. Kalian boleh membuat poster baik itu di kertas maupun di mana? Di laptop. Media dan teknik membuat poster. Yang pertama kertas, spidol, pensil warna, cat cair, komputer, bercadar. Ini adalah media dan alat kalian dalam pembuatan. Ya anak-anak, sekarang kalian bentuk 4 kelompok. Ya sekarang bentuk 4 kelompok. Nanti kalian akan membuat apa? Membuat desain poster. Ya di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Coba kalian perhatikan, di situ ada beberapa langkah-langkah dan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Ya, kalian siapkan alat dan bahannya dulu. Bagaimana untuk waktu kita sepakati berapa menit untuk penyelesaian ini? Berarti 30 menit ya? Ya, silakan kalian kerjakan. Di situ ada
Membuat sketsa. Ada lagi memilih media dan teknik. Memilih media dan teknik. Ya, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Ya anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah seru, menyenangkan? Ada lagi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa apakah poster kalian sudah berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan? Berhasil. Kemudian apakah ada bagian poster kalian yang kurang maksimal? Bagian bagian sketsa kelompok lain? Bagian poster mana yang kurang maksimal? Mewarnai. Kelompok lain ada? Ya. Untuk materi pada berikutnya kita akan membahas tentang ragam hias. Nah, jadi nanti kita pada episode berikutnya akan membahas tentang ragam hias. Apa saja itu ragam hias? Ya. Anak-anak, belajar itu keren. Jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah kunci awal kesuksesan. Jadilah pembelajaran sepanjang hayat. Semangat! Tepuk semangat! Tepuk semangat! Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita bisa mendapatkan manfaat untuk kalian semua. Kepada seksi keagamaan, tolong dipimpin doanya. Iya, doa dimulai. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Nurmadiah MPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 kelas 1107. Yang saya hormati Ibu Dika Suryadisa Putri SPD selaku ibu guru yang akan saya observasi hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Hadijah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Untuk ini sudah ada beberapa rangkaian yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama kegiatan praobservasi, kedua observasi, dan ketiga yang akan kita lakukan hari ini yaitu kegiatan pasca observasi.
sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tujuan dari supervisi. Nah, supervisi itu adalah kegiatan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk melihat proses pembelajarannya dan tidak lanjut apa yang dilakukan ke depannya. Kemudian supervisi itu ada 3 rangkaian. Yang pertama sesi pra-observasi, kemudian observasi, dan ketiga pasca observasi. Dan hari ini adalah rangkaian terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, berikutnya sebelum kita melakukan pasca observasi, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari pasca observasi. Tujuannya yaitu merefleksikan kembali dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, sebelumnya saya tanya dulu nih Bu Dita, ya, bagaimana kabarnya Bu Dita hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi Bu Dita ini adalah guru seni budaya di SMP Negeri 4 Mataram. Kemarin kita sudah melakukan observasi Bu ya. Kemudian setelah pelaksanaan observasi kemarin, ya, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah perasaan saya senang saat dalam observasi kemarin melihat siswa yang aktif dalam pembelajaran. Alhamdulillah senang Bu ya. Kemudian adakah kira-kira selama proses observasi yang saya lakukan, hal-hal baik apa dari pembelajaran yang dilakukan di kelas? Hal baik yang saya belajar itu komunikasi yang terbuka pada siswa serta dukungan emosional. Komunikasi yang terbuka, jadi saling ini ya Bu ya, ada komunikasi 2 arah ke siswa ini. Terima kasih. Kemudian nah Bu ini ya, kalau kita melihat dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu berada di posisi di mana? 1 sampai 10, 8 ya. 8 ya Bu ya. Kemudian dari posisi ideal seorang guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal itu ada di posisi berapa dari 1 sampai 10 menurut Ibu? Iya. Ada dulu takdir yang ideal. Iya. Kemudian menurut Ibu, posisi ideal sebagai guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal itu ada di posisi berapa Bu dari skala 1 sampai 10? Ideal itu 9 Bu ya. Iya. Kemudian dari posisi Ibu sekarang apa sih yang hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan? hal-hal yang perlu saya tingkatkan yaitu pertama pembelajaran, teknologi dan pembelajaran, serta lingkungan belajar dan kemajuan belajar. Ada 4 ya Bu ya. Yang terakhir itu tadi peran guru ya. Iya. Dari posisi ber-8 berarti idealnya 9 Bu ya tadi. Iya, terima kasih. Kemudian rencana Ibu ke depan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional itu seperti apa Bu? Rencana saya ke depan itu meningkatkan sosialisasi pembelajaran, integrasi teknologi yang pembelajarannya aktif, kemudian pengembangan keterampilan serta evaluasi. Evaluasi yang ditingkatkan salah satunya. Kemudian melihat dari alokasi waktu, apakah saat pembelajaran kemarin alokasi waktunya menurut Ibu cukup? Alhamdulillah cukup. Berarti selesai ya kegiatan inti sampai penutup cukup ya. Kemudian setelah Ibu melalui rangkaian observasi ya, kemudian ini apa komitmen Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, terutama nantinya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Nah, komitmen saya dengan pembelajaran di kelas yaitu sikap tekad dan kesungguhan seorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti komitmennya itu ya Bu ya. Kemudian setelah Ibu memiliki komitmen tadi, ya kepada siapa Ibu yang bisa membantu Ibu nanti untuk menjaga komitmen tersebut? Kepada rekan sejawat. Rekan sejawat Ibu ya. Kemudian berdasarkan kegiatan observasi dan observasi, apa nih harapan atau manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut? Bisa meningkatkan kualitas belajar,
siswa serta meningkatkan akuntabilitas. Nah, itu ya Bu ya harapannya. Baik, itu pertanyaan terakhir dari saya. Kemudian mungkin tanggapan dari Ibu Muhammadiyah selaku pengajar praktik setelah kegiatan hari ini bagaimana Bu? Terima kasih dulu kepada Ibu Siti Hadijah yang sudah menjalankan tugasnya hari ini, yang mana dalam pendampingan kelima kita melihat observasi kelas kepada rekan sejawat. Jadi alhamdulillah observasi pada hari ini yang kita lihat tadi di video, baik itu perannya maupun observasi kelasnya itu sudah sangat baik dan berjalan lancar. Yang mana saya lihat tadi di dalam video itu pembelajaran yang diberikan pembelajaran berpusat kepada murid. Nah, di sini artinya Ibu Siti Hadijah sudah mampu mengkontribusikan ilmu yang didapatkan pada program pendidikan guru penggerak, dikontribusikan kepada rekan sejawat. Jadi yang mana praktik baiknya ini bisa ditularkan kepada seluruh rekan-rekan lainnya nanti. Jadi itu yang pertama, sudah sangat baik, artinya Ibu Hadijah sudah bisa memberikan praktik baiknya tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan yang kedua itu tadi praktik coaching, yaitu setelah observasi, pasca observasi, coaching yang diberikan antara coach dengan coaching itu sudah sangat artinya nyambung, benar sudah bisa artinya memahami bagaimana cara menggali pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan pada rekan sejawat pun bisa menerima dengan sangat baik. Nah, jadi alhamdulillah artinya kegiatan kita hari ini sudah selesai dan teruslah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga untuk kemajuan khususnya dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, demikian dulu. Ya, silakan kita kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.